Shalom. Pada sesi yang ketujuh ini, dalam 10 hari pengajaran mengenai Roh Kudus atau mengenai pneumatologi, saya ingin mengkaitkan bagaimana pneumatologi di dalam kepentingan hermeneutik Pentakosta. Nah, kita ketahui bahwa orang-orang Pentakostal adalah orang-orang yang memiliki cara tersendiri di dalam mempelajari dan menafsirkan Alkitab. Di dalam dunia akademis, apa yang disebut dengan spirit hermeneutics atau ada juga yang menyebutnya pneumatik hermeneutik, itu belum lama ya diskursus tersebut muncul ya. Malah kebanyakan buku-buku tafsiran selama ini adalah buku-buku tafsiran yang pada umumnya dihasilkan oleh kaum ekumenikal dan juga evangelical ya. Sementara orang-orang Pentakosta harus menerima pelajaran itu, tetapi dalam prakteknya mereka ternyata tidak selalu mengikuti cara memandang dan menafsirkan kitab seperti yang mereka pelajari di sekolah teologi. Tapi kita bersyukur bahwa kemajuan akademik kesarjanaan Pentakosta telah mampu merumuskan bahwa kita bisa menjelaskan bagaimana kita melihat Alkitab. Tentu bagi orang-orang Pentakostal, pengalaman di baptis Roh Kudus itu dan cara mereka mendakukan pekerjaan roh di dalam arti pengurapan atas mereka dapat mempengaruhi bagaimana mereka menghandle Alkitab. Jadi pengalaman itu dapat berkontribusi besar terhadap cara mereka melihat dan menafsirkan Alkitab. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang bagaimana perbedaan dan juga penjelasan apa yang disebut dengan pneumatic inspiration di dalam teologia Pentakosta khususnya ya. Kita ketahui bahwa ketika kita bicara hermeneutik Pentakosta yang sangat pneumatik itu, maka kita harus mengaku bahwa kontribusi kepada hermeneutik dari karismatik masa kini atau orang Pentakosta dan juga kebangunan daripada gereja atau pembaharuan dari gereja merupakan hal yang memang hasil daripada kekehnya mereka atau insistennya mereka terhadap sebuah perasaan kedekatan yang bersifat eksperensial terhadap Roh Kudus ya, kedekatan kepada Roh Kudus. Demikian seorang penulis berkata, yakni H. Ervin dalam tulisannya Hermeneutics a Pentecostal Option, itu di jurnal Pneuma tahun 81. Nah, lalu ada lagi seorang yang bernama Cargalt ini berkata begini, this emphasis upon illumination arises not from a Pentecostal preoccupation with spiritual encounters, but rather is extrapolation from the theological concept regarding inspiration of the scripture. Nah, jadi yang mau dikatakan sebenarnya bahwa tekanan pada iluminasi ini, istilah lain daripada inspiration ya, iluminasi itu muncul bukan justru dari kegairahan Pentakosta karena memiliki pengalaman supranatural atau perjumpaan spiritual ya, tapi itu merupakan ekstrapolasi dari konsep teologi yang memang berkenaan dengan inspirasi firman Tuhan. Menurut Irvin, bahwa firman Allah itu adalah firman yang bersifat ultimat, firman yang final ya. Itu adalah perkataan yang melampaui dari semua perkataan manusia. Karena apa? Karena itu diucapkan oleh Allah dan itu bersifat wahyu. Jadi sesungguhnya bahwa firman itu
tentu bertentangan atau kontradiksi dengan semua sabda manusia, perkataan manusia, dan firman itu harus menghakimi semua pengetahuan manusia. Ya. Firman yang tidak mempunyai endemik kategoris kepada pemahaman manusia, yaitu firman yang mana tidak ada hermeneutik apapun sampai atau hingga ada penjelasan ilahi yang memediasi sebuah pemahaman terhadap firman itu. Maka mayoritas akademia Pentakosta menekankan memang pada tahap pertama memang mereka juga menggunakan cara menafsir Alkitab yang sangat umum, seperti pendekatan linguistik, pendekatan sastra, pendekatan analisa sejarah. Itu memang dibutuhkan juga sama orang-orang Pentakosta untuk memahami Alkitab sebagai firman manusia. Dalam hal ini manusia adalah penulis Alkitab itu sendiri. Walaupun harus diakui bahwa sebagian sarjana Pentakosta khawatir dengan pemakaian atau pendekatan eksegesis historis kritis, ya. Nah, tetapi kita memperhatikan ini adalah sesuatu yang pada tahap pertama, tapi kemudian ada hal lain yang dimengerti ya oleh orang Pentakosta, di mana iluminasi pneumatik itu menjadi faktor yang sangat penting sekali dalam memahami firman Allah, ya, yaitu supaya mendapatkan apa yang disebut dengan deeper understanding, deeper signifikansi, atau makna yang lebih dalam kepada teks Alkitab yang hanya dapat dipahami oleh mata iman dan dengan bantuan Roh Kudus. Adalah makna yang lebih dalam dari teks Alkitab ini yang paling ditekankan oleh para pengkhotbah Pentakostal. Karena ya, mereka meyakini bahwa itulah hikmat ilahi yang bertentangan dengan sekedar pemahaman manusia atau aspek manusiawi dari kitab suci. Maka ekspresi seperti kata-kata Roh Kudus menunjukkan, Roh Kudus berkata kepada saya, Roh Kudus mereveal atau menampilkan sesuatu kepada saya di ayat ini yang belum pernah saya lihat sebelumnya, itu biasa terdengar di kalangan para pengkhotbah Pentakosta, ya. Meskipun kita membaca teks yang sama, saya kadang-kadang juga merasa ya bergumul ketika membaca teks itu, ya, seolah-olah seperti gersang gitu, ya. Seolah-olah saya melihat ada satu ketidakmampuan untuk melihat dimensi yang jauh lebih, bukan dimensi, signifikansi yang lebih dalam daripada teks yang saya baca itu. Tapi kadang-kadang kita perhatikan pengkhotbah-pengkhotbah yang baik dari kalangan Pentakosta karismatik, ya, walaupun mereka mungkin akademianya atau akademisnya tidak terlalu tinggi gitu, ya, tapi karena mereka sungguh-sungguh mendakukan pengalaman Roh Kudus itu dalam konteks orang-orang Pentakosta, maka ketika mereka membaca Alkitab dan mengkhotbahkan itu, seperti Roh Kudus itu mereveal, menampilkan sesuatu kepada mereka di ayat-ayat tersebut yang kita nggak pernah dengar sebelumnya. Maka disinilah terletaknya asal-usul penekanan Pentakosta yang tradisional terhadap adanya multidimensi dari makna teks Alkitab itu, ya. Dan Roh Kudus itu diharapkan mengiluminasi firman yang ada di teks itu sehingga membuat firman itu berbicara kepada sejumlah situasi-situasi yang tidak bisa dilihat oleh penulis Alkitab pada masa itu. Maksud saya,
Kita juga percaya bahwa Roh Kudus menginspirasikan penulis Alkitab, katakanlah seperti Paulus misalnya, untuk berbicara kepada jemaat di Korintus, ya. Tetapi pembaca Pentakosta yang menekankan pentingnya pengalaman dan bagaimana dia menerima pengurapan dari Roh Kudus, mereka melihat bahwa ada cara kerja Roh yang mencoba untuk memberikan kepada si penafsir, si pengkhotbah ini, yaitu iluminasi firman yang berbicara kepada sejumlah situasi yang tidak bisa dilihat oleh penulis Alkitab pada masa lalu misalnya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan unsur tersebut. Nah, di dalam sebuah setting Pentakosta, makna-makna yang diiluminasi ini itu bekerja, ya, jauh lebih kuasanya atas orang percaya Pentakosta karena mereka dianggap memiliki semacam otoritas dan sanksi, ya. Kadang-kadang di sini agak semacam kebahayaannya yang perlu diwaspadai, karena kadang-kadang otoritas daripada pemimpin karismatik dengan perkataannya dan kuasanya itu kadang-kadang bisa berbahaya kalau tidak dihati-hati. Nah, makanya Cargoll dalam tulisannya dia memperingatkan bahaya, ada juga bahaya daripada pneumatic illumination, ya. Yaitu bahayanya terletak pada potensi bahwa si penafsir bisa saja mencampur adukan antara rohnya sendiri dengan roh Allah. Karena penafsir, ya, telah mengklaim adanya tuntunan ilahi, maka penafsiran yang muncul itu diasumsikan menjadi sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan, dan karenanya secara implisit dia menuntut adanya otoritas yang satu level dengan firman itu sendiri. Ya, nah status yang nggak bisa di-challenge inilah yang kemudian menjadi bahaya, ya, dan kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ada dua istilah, inspirasi atau iluminasi. Kalau inspirasi itu adalah penulis Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus yang menghasilkan sebuah otoritas khusus, dan dalam hal ini tidak dapat salah untuk tulisan mereka, itulah inspirasi. Sementara iluminasi itu adalah bagaimana para penafsir selanjutnya dari teks itu, ya, adalah hanya diiluminasi, hanya diterangi oleh Roh Kudus sehingga dia bisa memahami firman dengan baik ini, ya. Tetapi tidak boleh lebih tinggi daripada otoritas daripada Alkitab, ya. Nah, maka kita akan melihat bahwa pada pelajaran berikutnya kita akan melihat bagaimana peran pengalaman dalam penafsiran ini, dan bagaimana juga orang-orang Pentakosta melihat sisi daripada narasi daripada Alkitab yang bisa dianggap sebagai bagian yang diterima sebagai dasar teologi. Nah, oleh karena itu nanti akan saya menjelaskan pada video berikutnya, video yang ke-8, bagaimana saya menjelaskan letak dari pengalaman orang-orang Pentakosta terhadap Roh Kudus di dalam melihat Alkitab ini lebih lanjut. Demikian yang bisa kita diskusikan pada saat ini. Kiranya penjelasan ini makin memberkati kita. Tuhan bersama-sama kita. Amin. Shalom.